Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran kita kali ini di SMP Gunung Jati Tangerang bersama dengan Ibu Nurul Aini. Kali ini kita akan belajar tentang PPKN kelas 8, yaitu tentang materi Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional. Pada bab ini diawali tentang Indonesia sebagai negara hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Maka negara hukum adalah suatu negara dengan penyelenggaraan negara berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi, dalam negara hukum, semua sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Ciri-ciri negara hukum adalah A. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. B. Adanya pembagian kekuasaan negara. C. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak kebebasan rakyat. Sebagai negara hukum, maka di Indonesia dibangun sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional adalah suatu tatanan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia yang menyangkut semua sendi kehidupan negara dan saling terkait satu sama lain. Hal itu dimulai sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan menjadikan hukum kolonial Belanda atau Jepang tidak lagi berlaku karena digantikan hukum nasional Indonesia. Dalam sistem hukum nasional, aturan hukum tersusun secara terstruktur dan hierarkis atau bertingkat. Susunan hierarkis aturan hukum dalam sistem hukum nasional terdiri atas dua jenis secara bertingkat, yaitu A. Peraturan dasar atau hukum dasar, yaitu peraturan yang berisi norma-norma dasar dalam penyelenggaraan negara, sehingga mempunyai kedudukan tertinggi sebagai konstitusi negara. Konstitusi atau undang-undang dasar adalah kelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan negara. Sedangkan hukum dasar artinya norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wujud nyata peraturan dasar di Indonesia adalah 1. Naskah Induk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Naskah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga adalah naskah pelengkap yang berupa piagam dasar, misalnya Piagam Hak Asasi Manusia. Susunan hierarkis aturan hukum dalam sistem hukum nasional yang kedua adalah peraturan non-dasar atau hukum pelaksana, yaitu peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan dasar yang dapat berupa undang-undang dan peraturan pelaksana di bawah undang-undang. Jadi, dalam sistem hukum nasional, semua peraturan hukum di Indonesia harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Hal itu karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis. Selain itu, juga ada hukum dasar yang tidak tertulis, yang disebut konvensi, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang sejarah perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejarah ini diawali dengan sidang BPUPKI, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang ini, membahas dan menerima usulan tentang dasar negara Indonesia, juga dibentuk panitia kecil perumusan dasar negara dengan 9 anggota. Sejarah yang kedua yaitu sidang PPKI, pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang ini menetapkan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan yang ketiga adalah Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat, yaitu KNIP, sampai dibentuknya lembaga-lembaga negara. B. Motivasi adanya Negara Republik Indonesia tahun 1945. Motivasi ini terbentuk karena adanya kehendak para pendiri negara atau Founding Father Negara Kesatuan Republik Indonesia sesaat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, yang ditujukan agar terjamin penyelenggaraan ketatanegaraan negara Republik Indonesia secara pasti. Dengan demikian, stabilitas nasional dapat terwujud sehingga terwujud sistem politik negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Dinamika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dinamika perkembangan bangsa Indonesia, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai sekarang ini sudah mengalami 4 kali perubahan atau 4 kali amandemen. Berikut ini akan Ibu tampilkan adalah sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pasal-pasal. Untuk pasal-pasal mengalami perubahan, yaitu sebelum amandemen 11 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Setelah amandemen, menjadi 21 bab penjelasan, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jika dianalisis sebenarnya telah melahirkan Undang-Undang Dasar yang baru. Dari 37 pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, sebanyak 31 pasal yaitu 83,79% diamandemen dan hanya 6 pasal yang masih utuh, yaitu sebesar 16,21%.
Dari hasil amandemen tersebut terdapat 36 pasal tambahan, yaitu sebesar 97,30%. Adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh badan yang berwenang menunjukkan adanya usaha menghindari penyimpangan konstitusional. Hal itu merupakan langkah maju dalam dinamika ketatanegaraan di Indonesia, di mana upaya konstitusional dan demokratis menjadi bagian dari kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Alhamdulillah, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.